dengan NIM F1230065. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi dalam kesehatan mental yang akan dihadapi oleh psikolog klinis dalam 5 tahun ke depan. Video ini saya maksudkan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah psikologi klinis. Perkembangan teknologi dalam kesehatan mental telah membawa dampak yang signifikan dalam cara orang mendapatkan bantuan maupun dukungan dalam kesehatan mental mereka. Berikut merupakan beberapa contoh teknologi dalam berhubungan dengan kesehatan mental yang mungkin timbul dan cara penyelesaiannya. Yang di sini saya akan menggunakan teleterapi. Teleterapi sendiri merupakan bentuk terapi di mana konseling dilakukan melalui video call, telepon, ataupun platform komunikasi digital lainnya yang memungkinkan klien untuk mendapatkan dukungan profesional tanpa harus hadir secara fisik di kantor terapi itu sendiri. Teleterapi sendiri telah berkembang pesat terutama sejak pandemi COVID-19 yang dimana teleterapi memberikan akses yang lebih luas dan fleksibel ke layanan kesehatan mental. Lalu, platform yang biasa digunakan dalam teleterapi yaitu Zoom, Skype, atau platform khusus yang untuk kesehatan mental seperti BetterHelp dan sebagainya. Lalu, jenis-jenis teleterapi dibedakan menjadi 3, yakni video call, telepon, dan juga pesan tertulis. Selanjutnya, teleterapi juga dapat dilakukan secara fleksibilitas dan tidak terkait dalam waktu maupun lokasi antara klien dan juga psikolog itu sendiri, dan dapat memudahkan klien untuk menjadwalkan sesi terapi yang sesuai dengan jadwal mereka sendiri dan mengakses layanan teleterapi dari mana saja. Lalu, dalam 5 tahun ke depan, psikolog klinis akan menghadapi beberapa tantangan terkait dengan teleterapi seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan dalam cara terapi yang dilakukan. Berikut merupakan beberapa tantangan yang mungkin dapat muncul yang akan saya sertai dengan solusi yang dapat diberikan maupun langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil. Yang pertama adalah tentang keamanan dan privasi data klien maupun psikolog itu sendiri. Tantangan yang dapat terjadi yaitu yang pertama, kepatuhan regulasi. Dengan adanya peningkatan penggunaan teleterapi, ada kekhawatiran yang lebih besar tentang privasi dan keamanan data klien. Regulasi seperti GDPR atau General Data Protection Regulation di Eropa yang menuntut perlindungan data yang ketat dan pelanggaran dapat memiliki konsekuensi serius. Lalu ada ancaman keamanan sendiri. Platform teleterapi dapat menjadi target serangan siber karena memiliki data penting seorang klien yang dapat mengancam kerahasiaan data klien itu sendiri. Solusi yang dapat saya berikan yakni dapat dengan memilih platform yang aman yang memenuhi standar keamanan data dan juga menawarkan enkripsi end-to-end. Lalu, dengan memberikan pelatihan kepada para staf tentang praktik keamanan data dan perbarui kebijakan privasi sesuai dengan regulasi terbaru. Lalu, dapat melakukan audit dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan aman dan sesuai dengan regulasi. Lalu, tantangan yang dapat terjadi yakni tentang akses dan keterampilan teknologi yang tidak semua pasien itu memiliki perangkat yang memadai dan pengetahuan tentang teknologi yang terus berkembang ini. Solusi yang dapat saya berikan yakni memberikan dukungan teknis untuk membantu klien yang dalam mengatasi masalah teknologi dan mempertimbangkan opsi alternatif seperti terapi melalui telepon maupun melalui pesan singkat. Lalu menyediakan aksesibilitas dengan platform yang dapat mudah diakses dan tidak memerlukan koneksi internet yang sangat cepat. Lalu selanjutnya ada keterhubungan emosional. Membangun dan memelihara terapeutik yang kuat dapat lebih sulit dilakukan melalui layar, dan keterhubungan emosional pun mungkin tidak sekuat interaksi secara tatap muka. Solusi yang dapat saya berikan yaitu dengan melakukan pendekatan terpersonalisasi, yakni terapis harus mencari cara untuk membangun keterhubungan emosional dan kepercayaan melalui video call dengan fokus pada komunikasi terbuka dan juga empati. Lalu selanjutnya adalah dengan melakukan teknik terapi yang sesuai.
Terapis dapat mengadaptasi teknik terapi dengan format virtual dan menggunakan berbagai alat dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung keterlibatan dengan klien. Berikut ini akan saya tampilkan video tentang apa itu teleterapis agar semakin paham dan tahu tentang teleterapis itu sendiri, sekaligus menutup video saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Dr. Marie Fang. I'm a psychologist working in private practice in San Jose, California. Hi Vanessa, how are you doing today? There are many advantages to teletherapy, and particularly lately surrounding the social distancing precautions around COVID-19, teletherapy allows many people to access mental health care who otherwise wouldn't be able to access it, or in order to access it, they might need to put themselves at risk. Teletherapy refers to all therapy services offered electronically, whether it be video, phone call, email, or text. Within the current context of the COVID-19 restrictions, my practice has shrunk significantly. Generally speaking, my colleagues and I have so far seen an increase in anxiety in a major way. There are many factors that have created challenges for us, such as trying to get the necessary trainings in order to make sure we're on top of all of the ethical regulations to provide teletherapy, and also figuring out technological issues just like everyone else in the world these days. It's hard to figure out which platforms are HIPAA secure and care for your client's privacy, and trying to onboard your clients to those platforms at the same time.